Sejarah pendudukan Jepang di Indonesia dimulai pada tahun 1942 dan berlangsung selama kurang lebih 3,5 tahun hingga proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dinyatakan tanggal 17 Agustus 1945. Lantas, apa saja dampak penjajahan Jepang di Indonesia dalam berbagai bidang, mulai dari sosial, ekonomi, budaya, militer, hingga pendidikan. Tanggal 8 Maret 1942, Belanda menyerahkan kekuasaannya atas wilayah Indonesia kepada pemerintah militer Jepang. Di sisi lain, Indonesia yang sudah lama dijajah oleh Belanda semula menyambut gembira kedatangan Jepang yang dianggap saudara tua karena sama-sama merupakan bangsa Asia. Jepang awalnya memposisikan sebagai saudara tua bagi Indonesia dengan mengusung semangat 3A, yaitu Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Akan tetapi, Jepang ternyata tidak berbeda dengan Belanda. Sama-sama bangsa penjajah yang memberikan banyak kerugian terhadap rakyat Indonesia. Jepang bahkan memanfaatkan sumber daya Indonesia untuk membiayai perang mereka melawan sekutu. Selama kurang lebih 3,5 tahun menguasai wilayah Indonesia, pendudukan pemerintahan militer Jepang menyebabkan munculnya banyak dampak di berbagai bidang yang dirasakan oleh rakyat Indonesia. Latar belakang masa pendudukan Jepang di Nusantara. Pada bulan Oktober 1941, Jenderal Hideki Tojo menggantikan Kono Fumimaro sebagai Perdana Menteri di Jepang. Benarnya, sampai akhir tahun 1940, pimpinan militer Tembelang tidak mengendaki melawan beberapa negara sekaligus. Namun sejak pertengahan tahun 1941, mereka melihat bahwa Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda harus dihadapi sekaligus apabila mereka ingin menguasai sumber daya alam di Asia Tenggara. Apalagi setelah Amerika melancarkan embargo minyak bumi yang sangat dibutuhkan untuk industri di Jepang maupun untuk keperluan perang. Laksamana Isoroku Yamato, Panglima Angkatan Laut Jepang, mengembangkan strategi perang yang sangat berani, yaitu mengerahkan seluruh kekuatan armadanya untuk 2 operasi besar. Seluruh potensi Angkatan Laut Jepang mencakup 6 kapal induk atau pengangkut pesawat tempur, 10 kapal perang, 18 kapal penjelajah berat, 20 kapal penjelajah ringan, 4 kapal pengangkut perlengkapan, 112 kapal perusak, 65 kapal selam, serta 2.274 pesawat tempur. Beberapa perlawanan rakyat terhadap Jepang. Yang pertama, ada peristiwa Singaparna. Perlawanan fisik ini terjadi di pesantren Sukamana Singaparna, Tasikmalaya, Jawa Barat, di bawah pimpinan Kyai Haji Zainal Mustafa. Tahun 1943, dia menolak dengan tegas ajaran yang berbau Jepang, khususnya kewajiban untuk melakukan zikiri setiap pagi, yaitu memberi penghormatan kepada Kaisar Jepang dengan cara memukukan badan ke arah matahari terbit. Kewajiban zikiri ini jelas menyinggung perasaan umat Islam Indonesia karena termasuk perbuatan syirik atau menyekutukan Tuhan. Selain itu, dia pun tidak tahan melihat penderitaan rakyat akibat tanam paksa. Saat utusan Jepang akan menangkap Kyai Haji Zainal Mustafa, telah mempersiapkan para santrinya yang telah dibekali ilmu bela diri untuk mengepung dan mengeroyok tentara Jepang yang akhirnya mundur ke Tasikmalaya. Jepang memutuskan untuk menggunakan kekerasan sebagai upaya untuk mengakhiri pembangkangan ulama tersebut. Pada tanggal 25 Februari 1944, terjadilah pertempuran sengit antara rakyat dengan pasukan Jepang setelah sholat Jumat. Meskipun berbagai upaya perlawanan telah dilakukan, namun Kyai Haji Zainal Mustafa berhasil juga ditangkap dan dibawa ke Tasikmalaya, kemudian dibawa ke Jakarta untuk menerima hukuman mati. Yang kedua, ada peristiwa Indramayu April 1944, bahkan adanya pemaksaan kewajiban menyetorkan sebagian hasil padi dan pelaksanaan kerja paksa yang telah mengakibatkan penderitaan rakyat yang berkepanjangan. Pemberontakan ini dipimpin oleh Haji Madrias dan kawan-kawan di desa Karangampel, Sindang, Kabupaten Indramayu. Pasukan Jepang sengaja bertindak kejam terhadap rakyat di kedua wilayah, Lobener dan Sindang, agar daerah lain tidak ikut memberontak setelah mengetahui kekejaman yang dilakukan pada setiap pemberontakan. Dampak positif pendudukan Jepang. Tidak banyak yang mengetahui tentang dampak positifnya Jepang menduduki Indonesia. Adapun dampak positif yang dapat dihadirkan, yang pertama, diperbolehkannya bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa komunikasi nasional dan menyebabkan bangsa Indonesia dikukuhkan sebagai bahasa nasional. Kedua, Jepang mendukung semangat anti Belanda sehingga mau tak mau ikut mendukung semangat nasionalisme Indonesia, antara lain menolak pengaruh-pengaruh Belanda, misalnya perubahan nama Batavia menjadi Jakarta. Ketiga, untuk mendapatkan dukungan rakyat Indonesia, Jepang mendekati pemimpin nasional Indonesia seperti Soekarno dengan harapan agar Soekarno mau membantu Jepang memobilisasi rakyat Indonesia
Indonesia. Pengakuan Jepang ini mengukuhkan posisi para pemimpin nasional Indonesia dan memberikan mereka kesempatan memimpin rakyatnya. Dan yang terakhir, keempat, dalam bidang ekonomi didirikannya Kumiai, yaitu koperasi yang bertujuan untuk kepentingan bersama. Selain dampak positif, beberapa juga ada dampak negatif pendudukan Jepang. Jepang juga membawa dampak negatif yang luar biasa, antara lain: pertama, penghapusan semua organisasi politik dan pranata sosial warisan Hindia Belanda yang sebenarnya banyak diantaranya yang bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan, sosial, ekonomi, dan kesejahteraan warga. Kedua, rumusan mobilisasi rakyat Indonesia, terutama warga Jawa, untuk kerja paksa dalam kondisi yang tidak manusiawi. Tiga, penghimpunan segala sumber daya seperti sandang, pangan, logam, dan minyak demi kepentingan perang oleh Jepang. Akibatnya banyak rakyat yang menderita kelaparan. Keempat, krisis ekonomi yang sangat parah karena pencetakan uang pendudukan secara besar-besaran sehingga menyebabkan terjadinya inflasi. Yang terakhir, kelima, kebijakan self-sufficiency atau kawasan mandiri yang menyebabkan terputusnya hubungan ekonomi antar daerah. Aspek politik, kebijakan pertama yang dilakukan Dai Nippon adalah melarang semua rapat dan kegiatan politik. Pada tanggal 20 Maret 1942 dikeluarkan peraturan yang membubarkan semua organisasi politik dan semua bentuk perkumpulan. Pada tanggal 8 September 1942 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 2. Jepang mengendalikan seluruh organisasi nasional. Selain itu, Jepang pun melakukan propaganda untuk menarik simpati bangsa Indonesia dengan cara menganggap Jepang sebagai saudara tua bangsa Asia, Hakko Ichiu, melancarkan semboyan 3A, Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, melancarkan simpati lewat pendidikan berbentuk beasiswa pelajar, menarik simpati umat Islam untuk pergi haji, menarik simpati organisasi Islam, melancarkan politik damping, mengajak untuk bergabung tokoh-tokoh perjuangan nasional seperti Ir Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, serta Sultan Syahrir dengan cara membebaskan tokoh tersebut dari penahanan Belanda.